Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Imatul Mufidah selaku pemateri hari ini dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya pada kita hari ini sehingga kita dapat mengikuti materi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik anak-anak, sebelum acara materi hari ini kita mulai, sebelum itu marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya materi hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh Bu Ima Tumawidah. Kepada Bu Ima dipersilakan. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Tunangan, tahun pelajaran 2021-2022. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun tahun ini MOPDB atau masa orientasi peserta didik baru dilaksanakan secara sistem daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang semoga segera berakhir ya. Nah, tetapi tidak mengurangi semangat anak-anakku semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan tetap optimis dan semangat. Baik, jangan lupa juga anak-anak menuliskan nama dan nomor absen. Jangan lupa juga kelompoknya di kolom komentar sebagai presensi kalian telah mengikuti materinya Bu Ima, yaitu pendidikan karakter. Kita mulai saja Bu Yanis. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, implementasi dari pendidikan karakter ini di SMA Muhammadiyah itu banyak sekali jenis. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih nilai-nilai pembentuk karakter yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Tunangan. Yang pertama yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Nah, dari sikap-sikap ini kita kupas tuntas hari ini, Bu Yanis. Implementasinya bagaimana sih ini ketika kita menjadi peserta didik di SMA Muhammadiyah 3 Tunangan? Oke, yang pertama yaitu nilai karakter religius, yaitu nilai atau sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kalau di sekolah kita itu seperti yang pertama, kegiatan mengaji di pagi hari dipimpin oleh salah satu siswa dari kantor, diikuti oleh anak-anak di masing-masing kelas. Ini jika kegiatannya tatap muka. Nah, karena kita di era pandemi, biasanya itu jam pertama dari guru mapel yang ada di kelas tersebut itu membimbing anak-anak, baik itu secara melalui virtual aplikasi Zoom, bisa juga melalui Google Meet, tergantung anak nanti kesepakatannya kita menggunakan aplikasi apa. Jadi itu setiap hari sebelum pelaksanaan KBM. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berdoa sebelum dan setelah KBM juga. Nah, itu berkesinambungan Bu Yanis nanti. Setelah kita mengaji bersama, kemudian guru dari mapel yang pertama itu membimbing anak-anak untuk berdoa sebelum
Nanti juga pada saat di terakhir KBM itu biasanya guru akan membimbing anak-anak untuk membaca doa ketika selesai KBM. Kemudian juga ada penerapan 5S di lingkungan sekolah, yaitu senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu juga kita aplikasikan di pembiasaan di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini. Walaupun dalam keadaan daring seperti ini, misal, Bu, bagaimana kita nanti bisa senyum? Kita kan daring. Nah, pada saat kita pelaksanaan daring menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin dengan Google Meet, itu kan anak-anak tetap muka sama kita, walaupun secara virtual. Kita kan bisa tahu bagaimana body language-nya dia, bagaimana nanti dia itu menyampaikan pendapat, kesopanan dia, kan kita bisa menilai dari situ. Nah, seperti itu. Kemudian sholat duhur dan asar berjamaah ini memang untuk kegiatan daring kita belum bisa melaksanakan karena memang ini, tapi tetap wali kelas akan selalu mengontrol ke anak-anak, terutama komunikasi dengan orang tua mengenai ketertiban mereka dalam menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Kemudian adanya kegiatan Baitul Arqam dan Darul Arqam dilaksanakan di bulan Ramadan. Walaupun nanti ini dalam era pandemi, sekolah kita semoga akan tetap memberikan pelayanan program ini, yaitu dengan sistem daring sama seperti sekarang. Jadi walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini, jangan sampai istilahnya itu merubah pembiasaan positif dari Semanguga untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah seperti itu, guys. Kegiatan mabit, malam bina iman dan takwa yang dilakukan secara terjadwal, ini juga program terjadwal dari kesiswaan biasanya. Kemudian adanya kegiatan komunitas FKI atau Forum Kajian Islam. Untuk lebih jelasnya FKI nanti ada yang namanya materi ekstrakurikuler. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Sari di sesi yang berikutnya. Adanya kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam seperti Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi. Nah, itu kita biasanya ikut merayakan, ikut memperingati dengan berbagai macam kegiatan Islam. Adanya kajian Islam minggu ketiga yang dilakukan bersama di masjid dengan mendatangkan narasumber, ini jika tatap muka. Tapi kalau sistem seperti ini, era seperti ini tetap dilaksanakan tapi dengan virtual. Itu tadi contoh-contoh dari kegiatan religius. Selanjutnya cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Implementasinya pada pembiasaan di Semanguga yaitu adanya kegiatan upacara bendera di hari Senin. Ini memang untuk sekarang sulit ya, karena tapi kita berupaya untuk tetap meningkatkan jiwa nasionalisme anak-anak. Terutama kita menghimbau di semua guru, terutama di guru mata pelajaran PPKN. Itu menggali potensi anak, terutama untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dia. Peringatan PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional seperti peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Bisa dilihat anak-anak di slide-nya nanti ya. Itu kok anak-anak menggunakan baju pahlawan ya. Nah, inilah setiap kali ada kegiatan seperti Hari Pahlawan atau kemudian hari peringatan HUT RI, itu biasanya sekolah kami seperti ini memperingati dengan anak itu menggunakan baju adat, baju perjuangan seperti itu. Salah satu upaya kita untuk meningkatkan jiwa nasionalisme anak-anak juga kan, jadi seperti itu ya. Nah, adanya komunitas Pabasuga atau Pasukan Baris Mamuga. Ini bagi siswa yang biasanya dulu di SMP sudah pernah tergabung di komunitas ini, di SMA bisa dilanjutkan. Dan namanya komunitas Pabasuga, itu mengenai baris berbaris, biasanya menjadi petugas di upacara bendera seperti itu. Perlu diketahui Bu Yanis, sekolah kita itu juga sering loh menjadi ada yang ditanya yang masuk ke sampai tingkat kabupaten, betul, kecamatan kabupaten. Jadi mungkin nanti anak-anak yang berpotensi bisa meningkatkan dan menggali potensinya biar sama seperti kelasnya seperti itu sampai di kabupaten. Jadi
pasukan baris ya, atau pangkas buka tadi. Pengembangan diri HW, Hizbul Waton. Kalau di Muhammad itu namanya Hizbul Waton, tapi kalau di sekolah negeri namanya Pramuka. Untuk lebih jelasnya apa sih Hizbul Waton, nanti ada materinya di MPRS ini atau di MOPDB ini. Nanti bisa dijelaskan langsung sama pembina HW, pembina Hizbul Watonnya. Yang ketiga yaitu gemar membaca atau kegiatan yang memotivasi anak-anak untuk senang membaca atau literasi. Bagaimana implementasinya di Semanguga seperti ini? Jadi ada program literasi yang difasilitasi dengan adanya perpus kelas dan perpus induk. Setiap kelas itu difasilitasi perpus kelas untuk memudahkan program literasi. Nanti anak-anak bisa ketika melihat tadi sudah di profil Semanguga itu ada setiap kelas itu ada yang namanya perpus kelas atau pojok literasi. Jadi anak-anak kalau pinjam buku tidak harus ke perpus induk ya Miss, karena di setiap kelas itu kita menyediakan yang namanya perpus atau pojok literasi. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Implementasinya yaitu diberlakukannya piket kelas yang terjadwal. Ya kan, kita kan tidak harus semerta-merta apa ya istilahnya itu, ini tugasnya Pak Bon, ini tugasnya pembersih sekolah, tidak seperti itu. Jadi kita harus menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, minimal lingkungan kelas, ya kan? Lingkungan sekitar kita. Siapa yang harus menjaga? Kita sendiri, ya kan? Seperti itu Bianis. Kemudian adanya kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini biasanya ada namanya Jumat bersih atau Sabtu bersih. Jadi kita itu menggalakkan anak-anak semuanya menggunakan baju seragam olahraga, kita melakukan bersih-bersih bersama lingkungan sekolah dan lingkungan kelas 1. Kemudian kegiatan peduli sosial. Nah ini kegiatan berbagi di Jumat Berkah, berbagi sembako kepada yang membutuhkan di beberapa wilayah. Nah ini jadi sudah 2 tahun terakhir ini Semanguga ada kegiatan yang namanya Jumat Berkah. Di mana tempatnya? Kita menyebar. Misal hari ini kita Jumat Berkah membagi sembako di wilayah Pasar Kenomo, Tulangan. Nah, pada bulan berikutnya, pada Jumat berikutnya kita pindah-pindah, mungkin di perempatan Kilan atau di pertigaan Pasar Tanggulangin. Nah, kita mencoba untuk selalu berbagi pada sesama. Seperti itu. Kemudian ada kegiatan santunan anak yatim di setiap tahun di bulan Ramadan. Ini juga termasuk program rutinitas sekolah kita. Adanya beasiswa untuk siswa yang tidak mampu atau beasiswa mandiri, bisa dari sekolah, bisa juga dari pemerintah. Jangan takut, sekolah di Semanguga itu banyak sekali beasiswanya, asalkan satu, kalian jangan gengsi ya. Kalau memang dirasa memerlukan, itu hak kalian, silakan mengajukan. Itu program dari Humas, ada di sekolah kami. Kemudian program menjenguk siswa dan orang tua yang mengalami musibah, ini juga program dari sekolah kami. Adanya kegiatan baksos ke panti asuhan, ini biasanya itu anak-anak setiap kelas itu ada program seperti ini Bu Yani. Jadi mereka menjadwalkan hari ini mereka baksos di mana, mungkin di panti asuhan A, atau mungkin juga siapa yang punya kenalan tetangganya yang kurang mampu. Nah itu biasanya anak-anak kelas bisa langsung melakukan baksos ke tempat tersebut. Kemudian ada pembagian zakat fitrah di bulan Ramadan. Ini implementasi dari contoh karakter peduli sosial di sekolah kami. Selanjutnya yaitu menghargai prestasi. Nah ini memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi, prestasi akademik maupun non akademik. Perlu anak-anak dan bianis ketahui juga sekolah kita tuh sering Bu mendapatkan juara walaupun non akademik, walaupun akademik dan non akademik ya. Contohnya non akademik misal di bidang olahraga atau skill seperti itu banyak Bu. Jadi jangan khawatir, sekolah tetap memberikan reward sebagai motivasi untuk anak-anak agar terus maju dan menggali potensi.
Memberikan reward juga kepada bapak atau ibu guru di hari pendidikan. Ini merupakan wujud atau bukti rasa terima kasih dari sekolah karena totalitas dan pengabdian dari ibu guru selama ini mendidik anak-anak. Jadi ada apresiasi walaupun ini sederhana, tapi kita merasa sangat luar biasa biasa ya, karena merasa kita dihargai sekali walaupun dengan hal-hal yang sangat sederhana seperti itu. Kemudian rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Nah, seperti yang Bu Yanis ketahui juga bahwa kegiatan kurikulum itu ada 3. Ada yang namanya intrakurriculum, ada ekstrakurrikulum atau ekstrakurikuler namanya, kemudian ada kokurikuler. Sekali lagi, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Kalau intrakurikuler itu Bu Yanis, anak-anak, itu berarti kegiatan KBM dalam kelas. Sedangkan ekstrakurikuler itu lebih ke minat atau potensi anak-anak tambahan. Sedangkan kokurikuler itu adalah penunjang dari intrakurikuler tadi agar lebih mengena, agar lebih menguasai ketika mereka itu mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat di dalam kelas itu, oh seperti ini wujud nyatanya. Nah, itu dari sekolah kami implementasinya adalah adanya kegiatan studi lapang bagi kelas 10. Nah, ini kegiatan kokurikuler yang bisa anak-anak semuanya, yaitu misal ini kan dia misal di Museum Sangiran ya, ini kan tentang manusia purba, berarti implementasinya dari intrakurikuler tadi KBM ketika mapel sejarah. Nah, implementasinya dalam kegiatan kokurikuler yaitu mereka hadir atau mereka mengunjungi di kegiatan studi lapang di Museum Sangiran. Kadang juga kita itu seperti kemarin Bu Yanis itu di Pulau Merah Banyuwangi, itu berarti kita lebih ke kokurikuler di mapel biologi seperti itu. Jadi kita rolling semuanya, hampir semua mapel itu pernah mengalami atau melaksanakan program kokurikuler ini. Ini adanya kegiatan studi kampus bagi kelas 11. Kelas 11 ini studi kampus yaitu berarti kita mengunjungi kampus yang sudah kita pilih secara biasanya itu secara voting, anak pengen kemana. Kita kasih pilihan, misal ke UB, selalu di Malang atau ke Jember. Nah seperti itu. Nah dari hasil voting itu kita ke sana, fungsinya untuk apa tujuannya? Untuk memberikan informasi lebih dini ke anak-anak untuk kelas 11 ini ya. Jadi anak kelas 11 sudah dapat informasi, oh aku nanti mau kemana ya, aku nanti mau kemana ya, seperti itu. Jadi dengan mereka mendapatkan informasi lebih awal, mereka ada pandangan. Nah ini jika tatap muka, tapi tahun kemarin, tahun 2020-2021 itu kan kita sudah pandemi Bu Yanis. Sekolah tetap menjalankan studi kampus tapi via daring atau virtual. Nah seperti ini juga kegiatan Expo Kampus kelas 12 secara daring. Ya, tadi juga secara daring bisa. Expo Kampus itu apa? Bedanya kalau Expo Kampus itu bukan kita yang mendatangi kampusnya, tapi kita mengundang dari perwakilan beberapa kampus datang ke sekolah untuk mempromosikan, memberikan informasi kepada kelas 12. Bedanya kalau tadi studi kampus ke kelas 11, untuk Expo Kampus kelas 12. Berarti ini intinya berkesinambungan dengan tadi Bu Yanis yang kelas 11 sudah dapat informasi dari Negeri Jember misalnya. Untuk di Expo Kampus itu ternyata sekolah mengundang juga dari kampus Jember, berarti mereka bisa menyambung kembali informasi yang sudah mereka dapatkan di kelas 11. Nah, ini contoh kegiatan Expo Kampus tahun kemarin secara virtual atau daring. Kalau biasanya kita itu kalau secara tatap muka itu hampir bisa mengundang 15 bahkan 20 stand kampus. Nah, kan hari kemarin kita hanya mengundang 2 kampus, tentu dengan voting dari teman-teman tadi. Nah, nanti pengennya kampus mana yang kita datangkan seperti itu. Intinya walaupun dalam keadaan pandemi sekolah tetap memberikan pelayanan dan informasi sesuai kebutuhan. Kemudian sikap demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
implementasinya yaitu adanya pemilihan pengurus kelas. Biasanya dilakukan di setiap kelas, ada yang namanya perangkat kelas, ketua, sekretaris, bendahara. Ini kan melatih jiwa atau sifat sikap demokrasi siswa yang dipilih secara voting, gitu langsung asal tunjuk seperti itu. Juga melatih tanggung jawab siswa ketika mendapatkan amanah, dia harus bagaimana melaksanakan itu. Ya. Kemudian yang kedua, pemilihan ketua IPM lalu kegiatan musran, ini juga merupakan implementasi dari sikap demokratis tadi. Next, tentang kemandirian atau karakter kemandirian, itu adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Implementasinya di pembiasaan di Sekolah Muka yaitu yang pertama, adanya kegiatan upgrading bagi siswa calon IPM. Ini seperti kegiatan apa ya, KDKS, istilahnya itu menggodok mentalnya anak menjadi seorang leadership yang apa ya, yang tangguh itu seperti apa. Nah, itu melalui LDKS atau upgrading gitu ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan outbound, ini juga melatih kemandirian anak-anak, ketangkasan, kemandirian ya. Kemudian implementasi dari kerjasama, terus kali bisnis. Jadi banyak ya, banyak kegiatan di Sekolah Muka itu yang memang kita mewujudkan atau membuat karakter anak itu menjadi benar-benar yang apa ya, yang matang dalam kemandirian. Next, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Implementasinya yaitu adanya pelaksanaan pensi akhir tahun. Ini kan otomatis anak-anak kan setiap kelas menghadirkan atau memberikan aktivitasnya masing-masing. Ada yang main band, ada yang fashion show, menyanyi, ya main drama. Anak itu sangat semangat sekali Bu, tapi ya karena adanya pandemi ini kita vakum 2 tahun. Iya, bahkan kita pernah loh Bu mengundang artis ibu kota dulu. Iya, kita di Sigas itu dulu pernah Bu di sini datang yang lalu sebelum pandemi. Nah, karena memang pandemi seperti ini ya kita menyesuaikan juga dengan kesehatan dan dengan apa ya Bu, menjaga semangat tetap sehat seperti itu. Nah, bisa diganti dengan pameran hasil karya siswa. Ya seperti yang biasa ketahui ya, di sekolah ini kan ada mata pelajaran prakarya dan seni budaya. Kalau seni budaya itu lebih ke bagaimana membuat hasil karyanya, kalau ke prakarya lebih ke bagaimana nilai jualnya, gitu kan ya. Kita ada karya ini bagus, kita lihat secara nilai jualnya itu sudah masuk ke prakarya. Nah, makanya untuk pameran ini berarti kita melibatkan 2 mata pelajaran dari hasil karyanya anak-anak yang seperti yang luar biasa itu, kita lihat dari segi nilai jualnya. Nah, itu kita jadikan sebagai pameran hasil karya seperti itu Bianis. Yang terakhir Bianis yaitu disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, ini nanti akan dibahas sama Budian melalui diberlakukannya aturan dari buku tatib. Nanti ada materi di MOPDB ini mengenai sosialisasi tata tertib yang ada di Sekolah Muka, dikupas tuntas mulai dari hak dan kewajiban anak-anak itu sebagai siswa sampai sebagaimana dibahas di sini. Yang kedua, pelaksanaan upacara bendera seperti yang sudah Bu Ima jelaskan tadi, bahwa sekolah kita itu setiap Senin itu ada kegiatan upacara bendera dengan catatan sebelum masa pandemi tadi. Dan yang terakhir adanya komunitas Papas Muka, itu untuk melatih rasa dan jiwa disiplinnya anak-anak ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya terangkan mengenai pendidikan karakter beserta implementasinya yang kita pembiasaan di Sekolah Muka Bianis ini yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya terangkan tadi. Silakan Bianis. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Ima, sangat bermanfaat sekali. Yang menjadi fokus saya tadi ada 3 kalimat yang Bu Ima terangkan. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah kurikuler. Oke. Dari 3 yang sudah dijelaskan Bu Ima tadi, pentingnya kita mengikuti segala sesuatu, segala kegiatan yang terjadi di dalam
materi yang disampaikan oleh guru-guru di kelas, oleh guru-guru pembina dan lain sebagainya, di sini diperlukan pendidikan karakter di sini, di mana kalian dapat membentuk karakter disiplin, jujur, terus habis itu kerja keras, mandiri, serta demokratis. Di situ kalian bisa menerapkannya, di mana kalian menerapkan segala sesuatunya dengan secara maksimal. Ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Rima ini nanti dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak peserta didik kita, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Rima atas waktunya, dan semoga anak-anak dilindungi oleh Gusti Allah Ta'ala, selalu dijaga kesehatannya, dan jangan patah semangat untuk tetap belajar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samina